Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas tuntas nih 20 soal UAS Matematika kelas 10 beserta pembahasannya untuk UAS semester 1 Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022 dan 2023. Nah, buat kalian yang ingin belajar bareng, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nilai dari 36 pangkat setengah per 27 pangkat 2 per 3 dikurangi dengan 1/2 pangkat negatif 2. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian jabarkan terlebih dahulu. Nah, di sini 36 itu kan berasal dari 6 pangkat 2 nih. 6 pangkat 2. Nah, di sini kita kurang saja. 6 pangkat 2 dipangkatkan berapa itu setengah lagi per, nah di sini 27 itu hasil dari 3 pangkat 3. Nah, kita kurang aja. Ini dipangkatkan lagi 2/3 dikurangi dengan setengah. Nah, kalau setengah berarti kalau 2 kan 2 pangkat 1. 2 kan 2 pangkat 1. Kalau setengah berarti kita balik. Berarti 2 pangkat min 1. Berarti di sini dikurangi dengan 2 pangkat minus 1 dikalikan dengan minus 2. Nah, ini kan bisa kita coret. Nah, ini pangkat 2 kan bisa kita coret. Berarti yang atas tinggal 6. Yang atas tinggal 6 per, nah ini bisa kita coret lagi, berarti tinggal 3 pangkat 2. Nah, ini nggak bisa kita coret, berarti min 1 dikalikan dengan min 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, ini bisa kita kerjakan. 6 per 3 pangkat 2 9 dikurangi dengan 2 pangkat 2 4, berarti 6/5. Jadi jawaban soal nomor 1 yaitu 6/5. Lanjut ke soal nomor 2. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 5X min 1 sama dengan 1/27 akar 243 adalah. Di sini kita jadikan bilangan berpangkat terlebih dahulu ya, yang sebelah kanan sama dengan. Nah, di sini ini kita tulis ulang saja. 3 pangkat 5X min 1 sama dengan 1/27 itu sama dengan 3 pangkat min 3 akar dari 243 itu sama dengan 3 pangkat 5/2. Nah, kalau bingung pangkat 5/2 dari mana? Nah, 243 itu berasal dari 3 pangkat 5. Berhubung di akar berarti dia pangkatnya per 2 atau pangkat setengah. Seperti itu ya, berarti asal dari pangkat 5/2. Nah, ini kan basicnya atau basisnya kan udah sama 3, berarti kita tinggal operasikan yang pangkatnya saja. Berarti di sini 5X min 1 sama dengan negatif 3 ditambah dengan 5/2. Nah, di sini negatif 3 kan sama dengan 6/2. Berarti karena negatif kita tambahkan tanda negatif. Nah, jika udah seperti ini, ya ini berapa? Min 6 plus 1 berarti min setengah. Nah, lanjut di sini 5X min 1-nya pindah ruas ke kanan, berarti 1 min setengah. Nah, 5X 1 dikurangi setengah berapa? Setengah, berarti X-nya ketemu berapa? 1/10.
Berarti jawaban soal nomor 2 yaitu 1/10. Lanjut ke soal nomor 3, nilai X yang memenuhi persamaan 27 dibagi dengan 3 pangkat 2X min 1 sama dengan 81 pangkat negatif 0,125 adalah. Nah, di sini kita sederhanakan. 27 itu berasal dari 3 pangkat 3 per, nah yang bawah tetap 2X pangkat 2X min 1 sama dengan 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikalikan dengan negatif 0,125 itu sama dengan pangkat negatif 1/8. Nah, di sini ini kan udah sama-sama 3 nih. Nah, bilangan pokoknya atau basisnya. Berarti kita tinggal operasikan yang pangkatnya saja. Berarti kalau pengurangan, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Nah, ini berarti yang atas dikali negatif 1/8. Nah, ini dikali min kali min plus 1. Ini tinggal negatif setengah. Nah, ini kan 4 min setengah. Oke, lanjut. Berarti negatif 2X nya tetap, berarti negatif setengah dikurangi dengan 4. Nah, 4 itu sama dengan berapa? Negatif setengah dikurangi dengan 8/2. Nah, di sini berarti min 1 min 8 berarti negatif 9/2. Nah, untuk X-nya berarti kita tinggal bagikan yang ruas kanan dengan yang ada di ruas kiri. Berarti negatif 9/2 dibagi dengan negatif 2. Nah, dikalikan dengan setengah. Berapa? Per 4. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 yaitu negatif 9/4. Lanjut ke soal nomor 4, bentuk dari X pangkat 2/3 dikalikan dengan Y pangkat negatif 4/3 per Y pangkat 2/3 dikalikan dengan X pangkat 2 kemudian dipangkatkan negatif 3/4. Maka bentuk yang ada di soal tersebut dapat disederhanakan menjadi, nah kita karena ini pembagian atau pecahan gitu. Nah, ini ada X sama X. Nah, ini ada X sama X. Karena bentuknya pembagian berarti pangkatnya kita kurangi. Berarti X pangkat 2/3 dikurangi dengan 2. Nah, ini Y nya juga sama, pangkat negatif 4/3 dikurangi dengan 2/3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan min 3/4. Nah, di sini X pangkat 2/3 pangkatnya dikurangi 2/3 kurangi 2 berarti tinggal X pangkat min 4/3. Untuk Y nya ini penyebutnya kan udah sama 3 berarti min 4 min 2 min 6 min 6/3 berarti berapa? Min 6/3 negatif 2. Kemudian dipangkatkan menjadi min 3/4. Nah, di sini bisa kita peroleh. Nah, jika pangkatnya seperti ini kan kita bisa mengalihkan pangkat per 3 dikalikan dengan
pangkat min 3/4 dan Y pangkat negatif 2 dikalikan dengan pangkat negatif 3/4. Nah, ini bisa kita coret 4-nya, tinggal plus 3, ini kan min berarti plus 3, tinggal X 3/3 berarti X nya tinggal 1. Nah, ini yang Y. Nah, ini bisa kita coret 2 berarti plus 3/2 Y pangkat 3/2. Berarti jawaban untuk nomor 4 X Y pangkat 3/2. Jadi X nya enggak ada pangkatnya, yang Y nya pangkat 3/2. Lanjut ke soal nomor 5. Ada seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan, terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakteri itu mati, maka banyaknya bakteri setelah 3 hari. Nah, di sini ada hari, ya. Hari. Di sini ada jumlah bakteri. Ada bakteri yang mati dan bakteri sisa. Yang mati dan bakteri sisa. Nah, di sini ada 3 hari. Berarti 1 hari. Ini dibuat seperti tabel seperti ini. Nah, ada 1 hari, 0 hari, 0 hari, 0 hari. Untuk yang kedua berarti setengah hari, terus 1 hari, 1 hari setengah. Nah, 2 hari, 2 hari setengah, dan 3 hari, karena yang ditanyakan itu 3 hari. Nah, di sini kita buat tabel coret-coretan. Nah, di sini jumlah bakteri pada awal, itu 2. Nah, jumlah bakteri pada awal itu 2. Nah, pada hari pertama, berarti yang mati 0, sisanya tetap 2. Nah, karena setiap setengah hari itu membelah diri menjadi 2, berarti yang awalnya 2 itu setengah hari dia bisa menjadi 4. Yang mati 0, sisanya tetap 4. Kenapa nggak ada yang mati? Karena yang mati itu setiap 2 hari sekali jumlah bakteri itu mati, berarti nanti matinya itu di hari kedua ini. Nah, untuk 1 hari jika membelah lagi berarti dikalikan 2. 0. Ini 8 dikalikan 2 lagi. Nah, ini dikalikan 2 lagi 32. Karena ada yang mati 1/4, berarti 1/4 dari 32 ini berapa? 8. Sisa berapa? Sisa 24. Nah, 2,5 harinya tetap dikalikan 2 itu 64. Oh, karena mati 8 berarti ini 2,5 hari. Karena mati 8, sisa 24, berarti dikalikan 2. Yang dikalikan 2 bukan 32-nya, tapi sisanya ini 24. Berarti di sini berapa? 48. Ini enggak ada yang mati 0, berarti tetap 48. Nah, di sini berarti di hari ketiga. Nah, yang dikalikan 2 yang atas berarti 96. Enggak ada yang mati 0, berarti di sini sisanya 96. Jadi banyaknya bakteri setelah 3 hari adalah 96 bakteri. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil dari 64 pangkat 2/3 ditambah dengan 81 pangkat 3/4 dikurangi dengan 1/5 pangkat negatif 2.
Nah, di sini kita jadikan bilangan berpangkat semua ya ini. Yang bilangan utamanya. Nah, ini 64. Kuncinya itu kita lihat penyebutnya. Nah, kalau pangkatnya pecahan, kita lihat penyebutnya. Jika penyebutnya 3, berarti otomatis bilangan utamanya itu dipangkatkan 3. Supaya apa? Supaya nanti itu bisa kita coret dengan penyebutnya. Ditambah dengan, nah ini penyebutnya 4, berarti yang ada di dalam kurung yaitu pangkat 4. Nah, supaya kita bisa nyoret dengan penyebut dari pangkatnya. Dikurangi dengan, nah 1/5 ini sama dengan 5 pangkat min 1. Dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, berapa pangkat 3 yang hasilnya 64? Yaitu 4. Nah, selanjutnya berapa pangkat 4 yang hasilnya itu 81? Yaitu 3. Nah, ini bisa kita coret. 3 dengan 3 tinggal 4 pangkat 2. Nah, ini selanjutnya kita bisa coret 4 sama 4 tinggal 3 pangkat 3 dikurangi dengan, nah ini kan negatif kali negatif positif, berarti 5 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa menemukan hasilnya. 4 pangkat 2 berapa? 16 ditambah dengan 27 dikurangi dengan 25. Nah, ini kan 2, berarti 16 plus 2. Hasilnya yaitu 18. Berarti untuk soal nomor 6 jawabannya yaitu 18. Lanjut nih ke soal nomor 7, eksponen lagi. Nilai dari 4 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat negatif 3, kemudian dipangkatkan lagi negatif 2. Nah, di sini kita jabarkan yang 4. 4 itu kan dari hasil 2 pangkat 2 nih. Nah, ini kita pangkatkan 2 lagi. Nah, ini 2 pangkat 2 itu hasil dari 4. Yang pangkat 2-nya ini hasil dari pangkat 2 ini. Nah, dikali dengan 2 pangkat negatif 3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan negatif 2. Nah, di sini 2 kali 2. Ini kan pangkatnya berdekatan nih. Nih, ini kan pangkatnya berdekatan. Berarti kita bisa kalikan menjadi 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat negatif 3. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan negatif 2. Nah, di sini kan perkalian nih. Nah, ini kan perkalian. Berarti kita berlaku penjumlahan pangkat. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, kemudian kita pangkatkan negatif 2. Berapa ya? 4 min 3 berarti 2 pangkat 1. Negatif 2 ya, sorry. Nah, ini berarti pangkatnya berapa? 2 pangkat negatif 2. Berapa ya? Sama dengan 1/2 pangkat 2. Supaya pangkatnya bisa menjadi positif. Berarti 1/4. Nah, mudah bukan? Like, share, dan komen ya. Dan subscribe jangan lupa. Share ke teman-teman kalian supaya ilmunya lebih berkah. Subscribe saya doakan dapat nilai 90, yang like saya doakan dapat nilai 80 waktu UAS. Lanjut ke soal nomor 8, nilai X yang memenuhi 5 pangkat X plus 2 sama dengan 25 pangkat X min 2 adalah. Nah, di sini kita jabarkan lagi, kita tulis ulang 5 pangkat X plus 2. Nah, karena di sini akar berarti X plus 2-nya diper 2 pangkatnya sama dengan 25 itu hasil dari 5 pangkat 2, kita kurung saja. Nah, pangkat X min 2. Nah, ini kan basisnya sama atau angka utamanya kan sama-sama 5. Berarti bisa kita coret, tinggal pangkatnya saja. Berarti di sini X plus 2 per 2 sama dengan, nah ini 2X, 2 kali X, 2X 2 kali min 2 yaitu min 4. Nah, di sini bisa kita kalikan silang, berarti di sini X plus 2 sama dengan 4X
min 8. Nah, kita kelompokkan yang X. Nah, yang 8-nya pindah ruas ke kiri jadi plus. Sama dengan 4X min X. 2 plus 8 berapa? 10. Sama dengan 3X. X-nya berarti ketemu 10/3. Ya, kalau kalian bingung kalian komentar, kalau kalian suka kalian like dan subscribe, dan kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Lanjut ke soal nomor 9. Bentuk sederhana dari 16 per akar 5 plus akar 3 adalah, nah ini namanya merasionalkan pecahan ya, atau merasionalkan bilangan. Nah, kita tulis ulang 16 per akar 5 plus akar 3. Nah, di sini kalau bentuknya plus, berarti untuk merasionalkannya berarti harus dikali dengan angka yang sama tapi dengan tanda yang berlawanan. Berarti angka yang sama yang penyebut tapi tandanya berlawanan, berarti tanda min. Berarti di sini dikalikan dengan akar 5 minus akar 3. Untuk penyebutnya sama, yaitu akar 5 minus akar 3. Berarti jawabannya di sini kita menggunakan perkalian skema 16 kali akar 5, 16 akar 5 terus dikurangi dengan 16 akar 3. Nah, di sini akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Akar 5 kali akar 3 minus akar 15. Terus di sini akar 3 kali akar 5 plus akar 15. Terus akar 3 dikali dengan minus akar 3 yaitu min 3. Nah, ini kan habis. Minus akar 15 plus akar 15. Nah, berarti tinggal 16 akar 5 dikurangi dengan 16 akar 3 per 5 kurangi 3 berapa? 2. Nah, di sini kita sama-sama bagi 2 berapa? Berarti 8 akar 5 minus 8 akar 3. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 9. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Lanjut ke soal nomor 10. Bentuk sederhana dari 21 dibagi dengan akar 10 minus akar 3. Nah, ini sama, kita rasionalkan. Untuk merasionalkan berarti kita kalikan dengan tanda yang berbeda dengan penyebut, yaitu tandanya dikali dengan akar 10 plus akar 3 dibagi dengan angka yang sama, akar 10 plus akar 3. Nah, di sini berarti 21 akar 10 ditambah dengan 21 akar 3. Ya, tahu ya ini dari mana? Hasil dari perkalian skema. Nah, di sini per berarti akar 10 kali akar 10, 10 akar 10 kali akar 3 plus akar 30. Min akar 3 kali akar 10 berarti negatif akar 30. Nah, minus akar 3 dikalikan dengan akar 3 yaitu min 3. Nah, di sini kan habis. Ini habis berarti tinggal 21 akar 10 plus 21 akar 3 per, nah di sini kan tinggal 10 min 3 berarti per 7. Nah, kita yang atas kita sama ratakan bagi dengan 7, berarti jawabannya 3 akar 10. 3 akar 10 plus berapa? 21 bagi 7. 3 akar 3. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 10. Yang suka kalian like, yang dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, ini untuk soal nomor 10 jawabannya 3 akar 10 plus 3 akar 3.
Lanjut ke soal nomor 11, bentuk sederhana dari 3 akar 175 dikurangi dengan akar 63 ditambah dengan 2 akar 28. Nah, di sini yang ada di dalam akar itu kita jabarkan. Berarti 3 akar dari 25, kita cari angka yang bisa diakarkan. 25 kan nantinya bisa menghasilkan angka yaitu 5 jika diakarkan. Nah, ini berarti 25 kali 7 minus kita jadikan semuanya dalam bentuk akar 7. Berarti 63 itu berapa kalau dibagi 7? 9 kali 7. Nah, ditambah dengan 2 akar 28 kalau dibagi 7 berarti 4 kali 7. Nah, di sini berarti 5-nya keluar ya. Tinggal akar 7 dikurangi dengan akar 9 itu 3. Akar 7-nya masih di dalam bentuk akar. Ini 4-nya keluar jadi 2, berarti tetap akar 7. Nah, di sini 3 kali 5 berapa? 15. 15 akar 7 dikurangi dengan 3 akar 7. Nah, ditambah dengan 2 kali 2 berapa? 4 akar 7. Karena di sini sama-sama akar 7, berarti kita tinggal kerjakan yang angka utamanya. Berarti 15 kurangi 3 berapa? 12 akar 7 ditambah dengan 4 akar 7, berarti jawabannya berapa? 16 akar 7. Lanjut ke soal nomor 12, bentuk sederhana dari 2 akar 48 dikurangi dengan akar 75 ditambah dengan akar 12 ditambah dengan 3 akar 108. Nah, ini kita jabarkan yang ada di dalam bentuk akar. Berarti ini 48 itu hasil perkalian dari berapa? 16 kali 3. Karena 16 nanti bisa kita keluarkan yaitu menjadi bentuk kuadrat dari 4 kuadrat 16. Berarti di sini 16 kali 3 dikurangi dengan, nah, kita kalau di sini perkalian 3 atau nanti menjadi akar 3, berarti yang akar 75 kita bagi 3. Berarti di sini perkalian berapa? 25 kali 3. 25 kali 3 ditambah dengan akar dari 12, berarti 12 bagi 3 perkalian dari 4 dan 3 ditambah dengan 3 akar berapa kali berapa? 108. Berarti 108 bagi 3 ada 36. Nah, langsung kita keluarkan ke dalam angka biasa. Di sini berarti 2 kali 4 akar 3 dikurangi dengan 25-nya keluar menjadi 5 akar 3 plus 4-nya keluar jadi angka 2, 3-nya tetap di dalam akar plus 3. Nah, ini 36-nya keluar berarti 3 kali 6 akar 3. Nah, di sini kita kalikan berarti 8 akar 3 dikurangi dengan 5 akar 3 plus 2 akar 3. Nah, ini kita kalikan 3 kali 6 berarti 18 akar 3. Nah, di sini 8 kurangi 5 berapa? 3 akar 3. Nah, ini 2 tambah 18 berarti 20 akar 3. Nah, di sini kita tambahkan angka utamanya. Berarti berapa hasilnya? 23 akar 3. Nah, ini jawaban soal nomor 12. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke nomor 13, bentuk sederhana dari 13 dikurangi dengan 2 akar dari 42 kemudian diakarkan kembali. Nah, ini sama dengan kita mengerjakan pemfaktoran bilangan. Nah, di sini jika ada angka 2 berarti bisa dikerjakan ya. Nah, ini jika dikali itu hasilnya 42, jika ditambah hasilnya 13, tapi angkanya sama dan angka yang pertama itu
lebih besar dari angka yang kedua. Berarti angka yang pertama ini lebih besar dari angka yang kedua. Nah, berarti 42 jika dikali itu hasilnya 42, jika ditambah hasilnya 13. Berarti angka berapa? Angka 7 dan angka 6. Angka 7 dan angka 6. Benar kan? Nah, ini 7 kali 6 berapa? 42. 7 tambah 6 yaitu 13. Berarti di sini kita jadikan ke dalam bentuk akar. Nah, karena tadi pertanyaannya masih dalam bentuk akar, berarti di sini kita kurangkan pengfaktorannya. Akar 7 min akar 6, karena angka yang lebih besar harus dikurangkan dengan angka yang lebih kecil atau lebih kecil dari angka pertama. Berarti untuk jawaban soal nomor 13, jawabannya yaitu akar 7 dikurangi dengan akar 6. Nah, kalau kalian suka kalian like, kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Masih dengan tipe soal yang sama, lanjut ke soal nomor 14. Bentuk sederhana dari akar 15 dikurangi dengan 2 akar 54. Nah, di sini jika ada 2 berarti bisa dikerjakan ya. Jika dikali hasilnya berapa? 54, dan jika ditambah hasilnya berapa? 15. Nah, kita cari angka yang sama. Jika dikali itu hasilnya 54, dan jika ditambah itu hasilnya 15. Angka berapa? Angka yang lebih besar harus ditaruh di angka pertama. Berarti angka berapa? 9 kali 6. Nah, 9 tambah 6 kan 15. Berarti di sini karena tadi masih dalam bentuk akar, berarti kita akarkan. Akar 9 minus, karena di sini bentuknya minus, berarti akar 6. Nah, di sini kan akar 9-nya bisa kita keluarkan, berarti 3 minus akar 6. Berarti untuk jawaban soal nomor 14, jawabannya yaitu 3 akar 6. Kalau kalian suka kalian like, kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 15. Nilai dari 2 log 10 dikurangi dengan 2 log 5. Nah, kalau ada soal seperti ini kita fokus pada basisnya ini. Basisnya angkanya sama enggak? Kalau basisnya sama, ini gampang banget ya. Kita tinggal mengalihkan atau membagikan angka logaritmanya saja. Berhubung ini operasi pengurangan, berarti kita bagi angka logaritmanya. Berarti di sini basisnya tetap 2 log berapa? 10 dibagi dengan 5, berarti jawabannya yaitu 2 log 2. Karena 2 log 2 itu bisa dicoret dan logaritmanya habis, berarti 2 log 2 hasilnya 1. Berarti untuk soal nomor 15 jawabannya yaitu 1. Lanjut ke soal nomor 16. Nilai dari 6 log 3 ditambah dengan 6 log 9 ditambah dengan 6 log 2 dikurangi dengan 6 log 9. Nah, kita fokus pada basisnya. Basisnya kan angkanya sama nih. Nah, ini enak banget kalau basisnya angkanya sama. Berarti kita tinggal menghitung angka logaritmanya saja dengan memperhatikan operasinya. Operasinya penjumlahan atau pengurangan. Jika penjumlahan itu dikali ya, dikali, jika pengurangan itu dibagi. Ini udah paten. Berarti ini 6 log 3 dikali dengan log 9, berarti kita langsung saja ke basisnya. 6 log 3 kali 9 kali 2, nah dibagi dengan 9. Nah, ini kan bisa kita coret 9-nya, berarti tinggal 6 log berapa? 6. 3 kali 2. Nah, di sini kan habis 6 log 6, berarti tinggal berapa? 1. Berarti jawaban untuk soal nomor 16 yaitu 1. Lanjut ke soal nomor 17. Jika P log X sama dengan 3 dan 3P log Y sama dengan 3, maka nilai X per Y-nya. Nah, ini jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian jadikan X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, ini kalau dijadikan X sama dengan berarti P pangkat 3 dong. Kalau kalian paham sifat-sifat logaritma, berarti yang X-nya P pangkat 3. Lanjut, 3P log Y sama dengan 3. Ini kalian jadikan Y sama dengan, berarti kalau X-nya jadi P pangkat 3, berarti Y-nya jadi 3P pangkat 3. Nah, ini kita jabarkan 3
3 pangkat 3 27. P-nya tetap pangkat 3. Nah, kita udah punya X sama dengan dan Y sama dengan. Berarti kita tinggal pembagian X dengan Y. Berarti di sini P pangkat 3 per 27 P pangkat 3. Nah, ini P pangkat 3-nya kan bisa dicoret. Berarti tinggal berapa? 1 per 27. Jadi jawaban soal nomor 17 jawabannya 1 per 27. Lanjut ke soal nomor 18. Nah, ini soalnya masih sama ya. Kita jadikan X sama dengan dan Y sama dengan. Berarti di sini X-nya P pangkat 2 dong. Nah, di sini udah kita memperoleh X sama dengan. Kemudian kita jadikan Y sama dengan. Berarti di sini 2P pangkat 2. Nah, kita jabarkan jadi 4P kuadrat. Nah, Y-nya udah diketahui. Berarti kita tinggal menghitung yang Y per X. Nah, Y per X-nya, berarti Y-nya kita masukkan berapa? 4P kuadrat dibagi dengan X-nya P kuadrat. Nah, ini kan bisa kita coret P kuadrat dengan P kuadrat. Berarti jawabannya berapa? Y per X sama dengan 4. Jadi untuk soal nomor 18 jawabannya itu 4. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Lanjut ke soal nomor 19, suku ke-15 dari barisan 16, 21, 26, 31, dan 36. Berarti kita cari A dan bedanya ya. A itu adalah suku pertama yaitu 16. Untuk B itu beda, loncatnya ini berapa? Berarti plus 5. Bedanya berarti 5 ya. Di sini jangan lupa tandanya. Kalau bedanya min 5, berarti di sini bedanya atau B-nya negatif 5. Berhubung di sini plus 5, berarti bedanya 5. Dan yang ditanyakan adalah suku ke-15, berarti U15. Kita pakai rumus A plus N-1B. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya udah ketemu 16 plus N-nya berapa? N-nya 15. Min 1 bedanya 5. Berarti di sini berapa? 16 plus 14 dikali 5. Di sini 16 turun plus 14 kali 5 berapa? 4 kali 5 20 dan 2 7. Berarti di sini 70. 16 ditambah dengan 70 yaitu 86. Berarti suku ke-15 dari barisan deret tersebut adalah 86. Lanjut ke soal nomor 20. Nah, di sini kalau dilihat angkanya ribuan ya, pasti susah. Tapi kalau diperhatikan angka depannya atau dua angka awal itu diawali dengan 2100. Berarti kita 2100. Berarti kita fokus pada dua angka terakhir. Nah, di sini kalau angka pertama ke angka 3 kan plus 3, terus angka kedua ke angka keempat itu ada selisih negatif 2. Lanjut angka ketiga ke angka kelima plus 3 lagi. Lanjut berarti angka selanjutnya plus 3, berarti berapa? 2139. Nah, ini kalau diperhatikan angka ketiga ke angka kelima itu ada selisih negatif 2 lagi. Nah, berarti untuk selanjutnya berarti ada selisih negatif 2. Berarti berapa? 2129. Jadi untuk dua suku selanjutnya untuk soal nomor 20 yaitu 2139 dan 2129. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau kalian dirasa soal ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Bye-bye.